There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where another died for me. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Lebih sukacita lagi katakan shalom. Biarlah sukacita Tuhan hadir tengah kita pada siang hari ini, amin. Amin. Kita mau datang dengan ucapan syukur, dengan pujian penyembahan yang kita bawa pada saat ini. Karena Dia Allah yang sempurna, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Udah selayaknya untuk kita mengucap syukur kehadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kehadirat Tuhan. Kami bersyukur
Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu untuk kami. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Yesus, Yesus, Kudus. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang kudus, kudus, kudus Tuhan. Kami berterima kasih, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat segalanya. Kami bersyukur sebab kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh besar, kudus. Ini kami Tuhan, dengan setiap kerinduan kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan yang kami bawa pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah kami yang baik, karena Engkau Allah kami yang sempurna dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan
berdiri. Ku sembahkan, kamu tinggikan Kau Tuhan, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan, kamu tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kita sembah Engkau lebih lagi. Ku sembahkan, kamu tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan namamu selalu,
Benar Bapak dan Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan tinggikan Tuhan. Inilah bukti ucapan terima kasih lewat pujian penyembahan yang kami bawa pada saat ini. Biarlah nama-Mu yang terus dimuliakan, tinggikan. Dan juga biarlah Engkau yang beracara tengah kami. Sehingga lawatan-Mu nyata untuk kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum duduk lihat kiri kanan dan katakan shalom, selamat siang. Tuhan itu baik. Jika sudah, saya berikan jemaat duduk kembali. Kita akan bersukacita lebih buat Tuhan, amin. Kita akan bersukacita lebih lagi buat Tuhan, amin. Belum ada suara, kita akan bersukacita lebih lagi buat Tuhan, amin. Karena anugerahnya Tuhan, anggur Tuhan tercurah buat kita pada saat ini. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saatnya apa? Saat pembebasan tiba. Dengan imanmu katakan, belenggu dosa sudah dipatahkan. Mari bersorak, teriaknya katakan, hey. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Dengan imanmu katakan, belenggu dosa sudah dipatahkan. Saudara jemaat bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Katakan, hey. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, anggur baru tercurah. Suaranya buat Tuhan. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata lagi kuasanya. Lebih lagi, rasakan anggur Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lagi katakan, anggur baru tercurah, menuhi
kuasa dalam namanya. Sebab dia Allah yang hebat. Sebab di dalam namanya penuh ada kuasa. Sama-sama kita bernyanyi, katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat tanganmu, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, masyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada siapa? Ada kuasa dalam nama. Sebab ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Lagi katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus kuasa segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan kita semua. Nama yang telah membebaskanku. Biar segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala rakyat. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, masyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada siapa? Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan imanmu katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri kemuliaan buat Dia. Siap tangannya untuk duduk kembali. Kita akan melakukan persembahan. Kita mau bawa ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Tibanya kami Tuhan untuk bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih persembahan Bapak dan Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kita, sehingga firman yang akan disampaikan menjadikan kekuatan, menjadikan pedoman dalam kehidupan kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi, beri kemuliaan buat Dia. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah semua karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kesempatan yang baik, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu, untuk menjadi pemuji-Mu, untuk kami bersekutu, untuk kami memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Engkau yang bersemayam di atas pujian kami. Engkau yang disukakan, Engkau yang digirangkan karena kami umat kepunyaan-Mu. Datang beribadah dengan sukacita, membawa sorak-sorai, puji-pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan cukup bagi kami. Sebab di mana Roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Amin. Kami percaya lawatan-Mu menyembuhkan kami, lawatan-Mu memulihkan setiap kami, lawatan-Mu menyegarkan roh jiwa kami. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi kami. Amin. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami terima firman-Mu saat ini. Ajar, didik kami, nasihati kami, bentuk kami seperti apa yang Tuhan mau pesankan buat kami. Berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Mari Roh Kudus, Kau berkati juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi yuk, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, kalau sudah silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, selamat pagi jemaat Tuhan, boleh katakan shalom. Puji Tuhan, satu sukacita kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan beribadah kepadanya. Baik, saudaraku, hari ini kita mau belajar satu tema yang diberikan dari Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia, fokus iman menjadi seperti Kristus. Ya, saudaraku, bahwa satu hal yang perlu kita pahami dan kita mengerti, ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita jadi orang percaya, tujuan hidup kita, fokus hidup kita, sasaran visi kita harus menjadi seperti Kristus. Ya, ini sudah beberapa kali saya sampaikan saudaraku bahwa ini bukan visi gereja. Ini bukan visi hanya GBI, tapi ini visi semua orang percaya bahwa mereka harus menjadi seperti Kristus. Oke, kita akan lihat Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Karena cuma 2 ayat saudaraku, Roma 8 ayat 29-30, kita akan baca sama-sama. Bisa? Bisa anak-anak? Oke, dibaca bareng-bareng ya. Dibaca sama-sama Roma 8 ayat 29-30. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sekali lagi, jemaat Roma di
beritahu, dimuridkan oleh Paulus bahwa setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya ditentukan untuk apa? Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Oleh karena itu hari ini saudaraku, kita mau belajar ternyata ada tahapan untuk menjadi seperti Kristus. Pada ayat 30 Paulus menyatakan bahwa kita yang dipilih, maka kita akan dipanggil. Jadi progresnya kita menerima panggilan Tuhan. Yang kedua, setelah kita merespon panggilan Tuhan, kita menerima pembenaran, kita dibenarkan, dan yang terakhir kita dimuliakan, ya. Oke, oleh karena itu saudaraku, kita coba mau lihat hari ini seperti apa yang dinyatakan firman Tuhan. Oke, boleh lanjut saudaraku. Tujuan dari iman bukan hanya berkaitan dengan doa-doa yang terjawab. Bukan sekedar hanya bicara tentang mujizat yang terjadi. Iman bukan hanya bicara tentang apa yang menjadi kerinduan kita, harapan kita terkabul. Tapi lebih daripada itu, iman berbicara mengenai sebuah tujuan akhir dari kehidupan kekristenan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Ya, sekali lagi bahwa dalam prosesnya kita harus melewati tahap-tahapan progresnya untuk menjadi seperti Kristus. Seperti apa yang diungkapkan pada ayat 30. Oke, boleh lanjut multimedia. Yang pertama, dipanggilnya. Saudaraku, bahasa ini rasanya sudah nggak asing buat kita. Kita adalah orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan. Tapi saudaraku, kalau kita mau belajar memahami dan mengerti lebih dalam, ada satu makna yang begitu terkandung di dalamnya, hal yang besar dan luar biasa. Saudaraku, bukan kita yang mula-mula punya ide dan mengambil inisiatif untuk memilih serta mengikut Kristus. Bukan kita yang bisa menjadikan diri kita sebagai orang percaya. Tapi semua itu adalah pilihan Tuhan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Boleh lanjut multimedia. Semua berawal dari tindakan Tuhan yang dalam kemahatauannya dan kedaulatannya memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Saudaraku, dari sekian miliar orang, dari generasi kepada generasi, pernahkah kita renungkan, kita bayangkan bahwa kitalah, saudara dan sayalah adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan dipanggil Tuhan untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dari sekian banyak orang, Tuhan pilih dan Tuhan panggil kita untuk menjadi orang percaya. Dalam segala kemahatauan Allah dan dalam kedaulatannya, Dia pilih saudara, Dia pilih saya. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat patut kita syukuri, saudaraku, bahwa kita dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi orang percaya. Saudaraku, cara panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap orang masing-masing itu unik. Ada yang sepertinya biasa saja, melalui garis keturunan kelahiran, karena papa mamanya orang Kristen, maka sekarang saya pun jadi orang Kristen. Atau karena lingkungan sekitarnya semua orang Kristen, dia ada di sekolah Kristen, maka dia menjadi orang Kristen. Itu mungkin panggilan yang biasa. Ada juga yang melalui peristiwa-peristiwa spektakuler. Waktu dia sedang sakit, dia berdoa, dia berseru, lalu Tuhan jamah dan sembuhkan, lalu dia percaya dan terima Yesus. Ada juga panggilan Tuhan melalui sebuah peristiwa ketika dia hampir saja celaka, tapi ketika itu dia ingat dan dia panggil nama Yesus, maka dia lepas dari mara bahaya dari celaka itu, sehingga akhirnya dia percaya dan terima Tuhan. Mungkin panggilan-panggilan kita berbeda-beda, tapi saya mau bilang saudaraku, tidak hanya cukup kalau kekristenan kita didasari hanya melalui peristiwa-peristiwa itu. Kalau kita hanya mendasari kepada peristiwa ketika kita
dipanggil Tuhan, lalu itu menjadi sebuah dasar kekristenan kita, maka kekristenan kita akan menjadi sebuah kekristenan yang rapuh. Dulu saya sakit, Tuhan sembuhkan saya. Yes. Sehingga saya percaya Tuhan. Oke. Tapi bagaimana ketika selanjutnya Tuhan tidak jawab doamu waktu engkau sakit? Apakah engkau masih tetap percaya? Saya mau katakan saudaraku, lebih daripada itu, yang seharusnya kita sadari dan kita mengerti, itu adalah panggilan Tuhan buat hidup kita. Itu adalah cara Tuhan untuk memanggil kita menjadi orang percaya. Tapi sadarkah bahwa saudara dan saya dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dari sekian miliar orang, saudara ditetapkan untuk percaya kepada Kristus. Ini adalah sebuah anugerah, kasih karunia Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan panggil kita? Kenapa Tuhan pilih kita? Boleh lanjut saudaraku. Saudaraku, sebagai orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan, haruslah Allah sebagai tujuan hidup dari orang-orang percaya yang menerima panggilannya. Saudaraku, saya mau katakan bahwa setiap kita yang telah menerima panggilan Tuhan, yang merespon untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhanlah yang harus menjadi tujuan hidupnya, bukan dunia lagi. Saudaraku, saya tuliskan di sana, tujuan hidup manusia bukan dunia, tetapi bersekutu dengan Allah. Harusnya orang-orang yang telah menerima panggilan Tuhan, mereka yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, bukan lagi yang menjadi goalnya, yang menjadi tujuannya adalah dunia, bukan, tetapi adalah Tuhan. Harus kita pahami dan kita mengerti bahwa Tuhan mau untuk kita bersekutu dengan Allah. Sesuatu yang sangat menarik saudaraku, kemarin saya di dalam DKP juga saya sudah ungkapkan bahwa setiap kita saudaraku diciptakan, waktu manusia diciptakan dari debu dan tanah, maka dihembuskanlah nafas kehidupan, maka manusia menjadi makhluk hidup. Diciptakannya manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ada keunikan manusia dibandingkan ciptaan-ciptaan lainnya. Apa? Manusia mampu bersekutu dengan Allah. Tetapi karena dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terpisah. Allah tidak lagi bisa bersekutu dengan manusia karena Allah adalah pribadi yang maha suci dan manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Manusia menjadi seterunya Allah, manusia terpisah dari Allah. Tapi sekali lagi saudaraku, oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus, saudara yang dipilih, saudara yang dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saudaraku, kalau kita hari-hari ini menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Tuhan, kalau kita males, kalau kita tidak lagi mau untuk beribadah kepada Tuhan, tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan, saya mau katakan saudaraku, kita mengingkari panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Yang mengerti boleh bilang amin. Karena tujuan hidup orang yang menerima panggilan Tuhan adalah bersekutu dengan Tuhan. Dan kebermaknaan hidup orang percaya adalah saat mengabdikan diri dan mengarahkan hidup kepada Tuhan. Hidup saudara dan hidup saya akan menjadi hidup yang berarti. Hidup kita akan menjadi hidup yang penuh makna ketika keberadaan kita mengabdikan diri untuk Tuhan. Bukan lagi kejar dunia, tapi sungguh-sungguh kita mengabdikan diri untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Oleh karena itu saudaraku, ini adalah tahap pertama, progres pertama. Ketika kita dipilih, kita menerima panggilan Tuhan. Dan harus kita pahami saudaraku, dari sekian banyak orang, saudara dan sayalah yang dipilih dan dipanggilnya untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ini kasih karunia yang maha besar yang boleh kita miliki di dalam hidup ini. Dan tujuan Tuhan
memanggil kita supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang melakukan agenda-agenda surga. Apa yang Tuhan mau untuk kita perbuat. Karena itu arahkan hidupmu kepada Tuhan saja. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama, saudaraku. Kemudian selanjutnya, progres yang kedua, ketika kita merespon panggilan Tuhan di dalam iman kita kepada Kristus menjadi orang percaya. Yang kedua, progresnya untuk menjadi seperti Kristus, kita dibenarkan. Justification, ya. Semula kita dipanggil dalam keberadaan berdosa, jauh dari Allah, dan tentu saja sudah dekat dengan hukuman. Firman Tuhan bilang semua manusia, termasuk saya, termasuk saudara, termasuk bayi yang baru lahir, sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Setiap kita adalah pribadi yang pantas untuk menerima penghukuman. Tetapi sekali lagi, di dalam kasih karunia, karena iman kepercayaan kita kepada Kristus, maka kita menerima pembenaran. Oke, boleh lanjut multimedia. Saya catat di sana. Namun karena iman kita kepada Kristus, maka Kristus yang membenarkan kita oleh karunia-Nya. Bukan oleh baik rupa kita, bukan oleh karena perbuatan, pekerjaan, amal, ibadah kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi hanya oleh karunia. Ya, Saudaraku, Galatia pasal 2 ayat 16 dan Roma pasal 5 ayat 1 menunjukkan bahwa pembenaran adalah tindakan hukuman Allah. Orang berdosa dibenarkan oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, gambarannya seperti ini. Satu pengadilan di zaman dulu hanya menentukan orang ini bersalah, maka menerima hukuman. Orang ini dinyatakan tidak bersalah atau benar, maka bebas dari hukuman. Realitanya setiap kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang sepatutnya menerima penghukuman kekal. Tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka Kristuslah yang menjadi korban penebus dosa buat kita. Dialah yang menggantikan kita. Dan kita menerima pembenaran. Kita dianggap benar. Kita dibebaskan dari hukuman. Kenapa? Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Kristuslah yang menjadi korban penebus kesalahan kita. Dan kita diperdamaikan dengan Allah. Tekanan utamanya yaitu pengampunan dan diangkat semua dosa serta berakhirnya keterpisahan manusia yang berdosa dari Allah. Kita bukan orang baik, tapi kita dianggap baik. Kita bukan orang benar, tapi dianggap benar karena Kristus. Kita menerima pengampunan dosa dan kita dibenarkan karena iman kita kepada Kristus. Kita menerima kasih karunia pembenaran dalam Kristus Yesus. Oke, lanjut. Namun saudaraku, saya mau katakan tidak sampai di situ. Kalau sampai di situ saja saudaraku, maka mudah sekali buat orang Kristen. Mati masuk surga gitu ya. Tapi persoalannya saudaraku, kita masih ada dalam dunia ini. Kita masih berjalan dalam kehidupan kita. Setelah kita menerima justification, setelah kita menerima pembenaran, orang percaya harus masuk dalam sebuah proses pengudusan. Apa itu? Sanctification. Dengan menjadi hamba kebenaran yang taat dan takut akan Allah dan firman-Nya. Tanpa itu saudaraku, berarti manusia kembali menjadi hamba dosa. Jadi saya mau tekankan ini, jangan kita hanya berpikir bahwa kita sudah menerima pembenaran, kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah menjadi orang percaya, kita akan menerima bagian dalam kerajaan sorga. Belum semudah itu saudaraku. Firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah.
Saudaraku, proses yang selanjutnya yang harus kita jalani setelah kita dibenarkan, kita harus menjadi hamba kebenaran yang taat melakukan kehendak Tuhan, yang hidup takut akan Allah dan firman-Nya. Tanpa itu, kita berarti kembali lagi menjadi hamba dosa. Kalau kita masih hidup terus dengan cara dunia, kita masih hidup dengan cara-cara yang jahat, kita masih hidup dengan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sama dengan saudaraku, kita kembali lagi menjadi hamba dosa. Jadi keselamatan tidak hanya ditentukan satu peristiwa sesaat. Orang berdosa menerima Yesus mendapat pembenaran, tetapi harus ada tindak lanjut dan merupakan proses yang terus menerus sampai menjadi seperti Yesus. Ini hal yang kedua yang saya mau tekankan, saudaraku. Kalau engkau dipanggil untuk bersekutu dengannya, untuk menjadi pribadi yang punya relasi yang intim dengan Tuhan, waktu engkau dibenarkan, engkau harus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Tanpa itu semua, saudaraku, kita kembali lagi menjadi hamba dosa. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak ubahnya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena sekali lagi, bicara tentang keselamatan, kita harus melakukan proses terus-menerus untuk hidup dalam kekudusan, menjadi seperti Kristus. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang kedua, saudaraku, ya. Untuk menjadi seperti Kristus, kita harus melewati proses pembenaran, dan tidak hanya cukup dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah, tapi kita harus hidup di dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Makanya beberapa waktu lalu, saya kalau nggak salah tahun lalu, saudaraku, dalam 17 Agustus yang tahun lalu, saudaraku, ya, bahwa kunci atau rumus yang benar adalah iman. Ketika kita beriman kepada Yesus, itu hasilnya sama dengan keselamatan atau pembenaran atau keselamatan di dalam Kristus. Tapi bukti orang yang diselamatkan harus ada tambah plus, apa itu? Hidup dalam kebenaran. Jadi ketika kita bicara keselamatan, ya, bicara keselamatan, bicara iman adalah keselamatan di dalam Kristus. Tapi bukti orang yang diselamatkan, bukti orang yang percaya kepada Kristus harus hidup dalam kebenaran. Tanpa itu artinya kita masih menjadi hamba dosa. Dan yang terakhir, saudaraku, sebuah progres, kita dipilih, dipanggil, kita dibenarkan, dan yang ketiga, kita dimuliakan. Tidak hanya dipanggil dan dibenarkan, kita juga mengalami proses dimuliakan oleh Kristus. Boleh lanjut? Kemuliaan yang diberikan Kristus bersumber dari Bapa, pemilik segala kemuliaan. Kemuliaan yang bukan berasal dari kefanaan dunia ini. Ada berapa banyak orang Kristen, saudaraku? Ada berapa banyak orang percaya? Waktu mereka dibenarkan, waktu mereka dipilih, dipanggil dan dibenarkan menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi yang menjadi target kemuliaan yang dicapainya, masih targetnya adalah target dunia. Sebuah pencapaian masih dalam ukuran dunia. Kalau saya belum punya Ferrari, rasanya hidup ini belum berarti. Kalau saya belum punya rumah di Pantai Indah Kapuk yang ukuran 20 kali 25 meter, rasanya hidup saya belum berarti. Ada berapa banyak orang yang masih ukuran pencapaian kemuliaan yang ditargetnya masih ukuran dunia. Saya ingat sekali, saudaraku, waktu saya pulang ke rumah, saya bawa mobil, saudaraku. Ini tahun 99 apa tahun 2000 gitu, saudaraku. Saya pulang bawa Panther High Grade, saudaraku. Masih baru. Saya pulang ke rumah, papa saya lihat. Waktu papa saya lihat, dia bilang begini, "Alah, bawa baru Panther, kalau lu belum naik Mercy gua nggak pandang," katanya. Saya bilang,
lu penter aja kagak punya, belagu lagi ngomong mercy gitu ya. Ada banyak orang yang mengukur kemuliaan hanya masih ukuran dunia. Tapi hari ini dengar, buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita dipilih, kita dipanggil menjadi orang percaya untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita dibenarkan untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kekudusan, untuk menjadi hamba kebenaran. Kemuliaan kita, target kemuliaan kita bukan lagi ukuran dunia, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Makanya saya tekankan ini saudaraku, kehidupan kita harus berubah. Halo anak-anak Tuhan, jangan kita ikut Tuhan sudah sekian puluh tahun, keluar masuk gereja sudah sekian tahun, tapi hidup kita enggak berubah-ubah. Yang pelit tetap pelit. Tadi ibadah raya pertama yang hadir cukup banyak saudaraku, 100 orang lebih. Ya. Tapi ternyata bendahara marah-marah sama saya. Pak Gembala kasih tahu tuh sama jemaat, ada apa bu? Itu kenapa amplop persembahan banyak yang kosong? Meneketeh bu. Nipu Tuhan, bawa persembahan amplopnya kosong. Saudaraku, kalau memang tidak ada, tidak usah tipu-tipu Tuhan. Tidak usah masukin amplop kosong ke kotak persembahan. Anda tidak salah kalau Anda tidak mempersembahkan sesuatu kalau memang betul Anda tidak punya. Jangan tipu-tipu Tuhan. Amin. Nggak perlu kita mengukur pencapaian kemuliaan untuk penghargaan. Wah, saya kan kalau nggak bawa persembahan malu dong. Biar saya tetap dipandang, saya beri persembahan walaupun amplopnya kosong. Wah, itu mengerikan saudaraku. Ya, jangan pakai ukuran dunia lagi. Sekali lagi saudaraku, biar target kemuliaan kita adalah menjadi seperti Kristus. Karakter kita, kehidupan kita harus berubah. Semakin hari semakin indah. Makanya saya selalu menekankan saudaraku ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Apanya yang lebih baik? Pribadi kita yang harus lebih baik. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ada progres, pertumbuhan, kehidupan kerohanian kita. Semakin hari kita menjadi seperti Kristus. Yang suka marah-marah, jangan marah-marah lagi. Wah saudaraku, saya kemarin di BPD mengikuti sebuah pemuritan ya dari John Maxwell. Yang suka baca buku pasti tahu. Tapi kalau yang cuman kerjaannya nongkrong di warung kopi, ngafe-ngafe doang. Siapa itu John Maxwell? Tukang bakso di sebelah rumah saya ya? Oh bukan gitu ya. Saya ikut pemuritannya saudaraku, saya pikir seperti apa lagi nih gitu ya. Tapi karena saya mau tetap belajar, saya ikut saudaraku. Oh begitu saya ikut rupanya mirip saudaraku. Ya, dengan kingdom value yang pernah saya ajarkan gitu ya. Saya bilang, oh ini mah mirip-mirip ini, walaupun materinya rada berbeda gitu ya. Nilainya rada-rada beda, tapi mirip saudaraku ya. Maksudnya apa? Ada progres, pelatihan. Seperti Paulus katakan, aku bukan seperti pelari yang sembarang saja berlari tanpa tujuan. Bukan. Aku bukan sekedar petinju yang sembarang meninju. Tapi aku melatih diriku dan menguasainya. Supaya apa? Supaya kalau orang-orang masuk kerajaan sorga, aku jangan tertinggal. Saya jadi ingat waktu saya lagi ngenaikin di Roda Niaga ya. Serpong. Sampai di tanah tinggi. Caloknya bilang, woi cikokol serpong gitu ya. Naik semua orang. Caloknya mah cuman minta duit. Saya kasih duit, dia kagak ikut pergi. Dia tetap ada di tanah tinggi. Yang lain pergi ke Serpong. Saudara jangan sampai bilang surga, Yesus ke surga, yo ke surga sama Yesus. Saudaranya tetap ada di dunia, orang lain udah pergi ke surga bersama Yesus.
Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Yuk, biar kita boleh menjadi pribadi yang menerima kemuliaan. Karena target kita kemuliaannya bukan ukuran dunia, bukan lagi pencapaian dunia, tapi kita mau menjadi pribadi seperti Kristus. Kitalah agen-agen kerajaan sorga. Kehidupan kita harus semakin hari semakin baik, semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita akan datang sama Tuhan, kita naikkan sebuah pujian. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus bersama-sama. Kita makan sehidangan dengan Tuhan. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami Tuhan ada roti dan anggur lamo dari tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah, yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengingat betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu, biar kami sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Allah ini untuk kami hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk kami menjadi hamba kebenaran, dan target kemuliaan kami adalah menjadi seperti Kristus, bukan lagi dunia ini. Mari Kau berkati setiap kami, biar firman-Mu dan kebenaran-Mu termeterai dalam hidup kami. Kami terima berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus. Amin. Kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.
memuliakan nama-Mu. Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur pagi hari ini? Boleh dibantu? Baik. Saudara boleh persiapan roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya dengan imanmu bahwa segala kelemahan tubuhmu, sakit penyakitmu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari dimakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi. Anggur ini lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan dan pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amen. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Bersyukur. Tuhan Yesus baik. Kasih setia Tuhan besar, tak pernah berkesudahan. Anugerah-Mu berlimpah di dalamku. Ku bersyukur. Haleluya. Selamanya kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagiku. Yesusku ajaib, Dia mulia, Dia menyembuhkan sakitku, Dia ampuni segala dosa, Dia pulihkan hidupku, Dia jadikan hidupku berarti. Ku bersyukur. Terima kasih. Engkau baik. Bersyukur. Mari nyatakan, ya Allah, Dia sungguh baik.
baik, ya Allah baik, ya sangat baik, ya Allah baik, Allah bagiku, semua nyatakan, Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam hidup kami, dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena dari sekian banyak orang, dari miliaran orang, dari generasi kepada generasi, Tuhan sudah memilih kami dan memanggil kami, menetapkan kami untuk menjadi orang-orang percaya, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Inilah panggilan Tuhan bagi kami. Karena itu kami menyadari Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Sebab inilah kehendak dan rencana Tuhan untuk memanggil kami untuk hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, menjadi pribadi yang punya relasi yang intim, yang membangun hubungan dengan erat dengan Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, sebab kami tahu kami yang sudah dipanggil Tuhan, kami dibenarkan, kami dianggap benar, bukan oleh karena perbuatan, bukan oleh karena kesalehan hidup kami, tapi kami dianggap benar oleh karena iman kami kepada Yesus Kristus, kepada Anak Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Kami menerima kasih karunia-Mu. Sebab itu kami mau hidup menjadi hamba kebenaran. Kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab tanpa demikian kami kembali menjadi hamba-hamba dosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika kami sudah dibenarkan, kami mau menerima kemuliaan. Bahwa target proses kemuliaan bukan lagi bicara tentang apa yang diharapkan target dunia ini, pencapaian-pencapaian kemuliaan yang diimpikan oleh manusia di dunia. Tapi kami mau semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hidup kami harus menjadi lebih baik. Kepribadian kami, karakter kami, iman kami harus semakin hari semakin kuat, semakin indah, semakin diperkenan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan sungguh pada akhirnya kami akan menerima kemuliaan kekal bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat perjamuan kudus pagi hari ini yang kami terima. Dan biarlah berkat anugerah dari surga berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu, kami terima berkat perjamuan kudus-Mu di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya diberkati dan bertumbuh di dalamnya, katakan amin. Mari silakan duduk jemaat Tuhan. Mohon gelas-gelas perjamuan kudus jangan dibuang sembarangan, harap dikumpulkan
supaya tidak banyak semut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita sudah berjamuan. Kita akan menyaksikan warta dalam waktu seminggu sepekan. Shalom Jemaat GBI Katerizo, kiranya kita semua dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 1 September 2024. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katerizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah KKR Praise and Worship pada hari Sabtu tanggal 21 September pukul 3 sore di gereja. Ibadah Katerizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi bertempat di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk dapat bergabung di ibadah Katerizo Kids. Ibadah KM2 dilakukan 1 bulan sekali setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung di acara staycation-nya KM2 ke Yogyakarta pada tanggal 14 sampai 16 September 2024 dengan biaya 1,2 juta per orang. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi pengurus KM2. Kaum wanitanya Allah, mari bergabung di ibadah WBI pada hari Sabtu tanggal 7 September pukul 3:30 sore di gereja. Bagi kaum pria, mari bergabung di ibadah kompak yang diadakan 1 bulan sekali di minggu keempat. Komsel Polres Indah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 September pukul 7:30 malam di Rumah Ibu Remalem. Komsel Polres Gaga dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 September pukul 7:30 malam di gereja. Komsel Cipondo dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 September pukul 7:30 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 dengan pembicara Pendeta Dr. Joel Betakore. Ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9:15 pagi. GBI Katerizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Valencia Inka Maulana yang berulang tahun di minggu ini. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Valencia Inka Maulana. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Iya, saudaraku, sedikit informasi dan mohon bantuannya saudaraku bahwa proses perizinan gereja kita sedang upayakan terus dan memang kita mengalami hambatan, kelihatannya memang kita mengalami ya sedikit dipersulit lah begitu ya. Karena izin-izin yang sudah ada disuruh ulang lagi dari A sampai Z, balik lagi dari Z ke A gitu ya. Jadi izin FKUB kita sudah perbaharui, izin rekomendasi dari Kementerian Agama kita sudah perbaharui. Padahal menurut undang-undangnya kalau itu 2 sudah ada, ya selesai urusannya. Tapi ya begitulah gitu ya. Kita dibalik lagi nyari 60 dan 90. 60 warga berbeda agama, 90 jemaat. Yang 90 jemaat sudah beres. Karena memang jemaat kita banyak di Polres Gaga gitu ya. Jadi nggak ada kendala, yang 90 udah selesai. Tapi kalau ada yang mau menambahkan yang KTP-nya RW 06 Taman Polres Gaga, Keluaran Polres Gaga masih belum tanda tangan, belum kasih KTP, mau tambahin boleh ya biar lebih banyak lagi. Tapi yang 60 ini nih, yang 60 yang beda agama ya, non-Kristen, mohon bantuannya ya. Ini kan bicara relasi ya, hubungan dengan tetangga. Jadi saudara cukup minta kertasnya sama si Samuel, Pak Samuel ya. Nanti bawa kertas lembarannya itu isi nama, alamat, tanda tangan sesuai KTP dan KTP-nya difoto. Nanti fotonya kirimin ke Pak Samuel begitu ya. Mohon bantuannya yang bisa kira-kira membantu punya tetangga di sekitar di RW 06 ini
Ya mohon maaf kalau yang Cipondo Makmur dan Poris Indah seperti saya, kita mah jadi penonton sajalah begitu ya. Karena nggak berlaku katanya KTP kita. Dan kebetulan gereja kita ini persis di perbatasan saudaraku. Jadi sebelah sini Pasar Nyamuk udah Cipondo, sini Poris Gaga gitu ya. Ya tentu saja karena kita di perbatasan ya tiga kelurahan. Kelurahan Cipondo Makmur, Kelurahan Cipondo Indah, dan Poris Gaga. Tapi yang berlaku hanya Poris Gaga ya, Kelurahan Poris Gaga RW 06. Baik, itu saja yang saya mau tambahkan saudaraku. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita akan membawa persembahan persepuluhan kita yang kita bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Sekali lagi saudaraku, ya berilah dan bawalah persembahan persepuluhanmu karena hati kita mengasihi Tuhan. Kita mau mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Yuk kita akan menaikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami ini Tuhan, kami bawa juga persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbenaran Tuhan, supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Inilah Tuhan bukti kasih kami, ketaatan kami akan kehendak firman-Mu, bahwa kami lebih mengasihi Tuhan dari harta kami, dan kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah miliknya Tuhan. Karena itu kami mau bawa seperti apa yang Tuhan perintahkan, 1/10 bagian untuk dikelola di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu biarlah seperti apa yang janji firman-Mu nyatakan, bahwa Engkau pemilik langit dan bumi, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit yang di tempat perbenaran Allah yang melimpah, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam setiap kehidupan kami. Orang-orang yang mau melakukan dalam kasih dan ketaatan kami kepada firman-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memagari kami dengan perlindungan dari tempat maha tinggi, menjauhkan dari segala yang jahat. Bahkan Tuhan yang memagari kami dari segala hal-hal yang akan menyerang kami. Kami percaya Tuhan yang menjadi perlindungan dalam hidup kami. Inilah persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita juga kami berdoa buat saudara kami Valencia yang Tuhan sudah tambahkan usia tanggal 27 Agustus yang lalu. Kami percaya Tuhan, limpah berkat Allah, anugerah Allah, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Segala cita-citanya, masa depannya, Allah sumber kehidupan memberkatinya. Bahkan keadaan yang baik, kesehatan, pemeliharaan Tuhan menyertai hidupnya supaya baik selalu keadaannya. Kami berdoa biar Valen tambah hari, tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Karena itu berkati Tuhan semua hamba-hambamu, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pekerjaanmu, tidak terkecuali hari ini bagian-bagian terkecil apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati kami. Menyerahkan gerejamu Tuhan, GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami tahu
Gereja ini adalah rancangan dan rencana Tuhan yang besar untuk menjangkau banyak jiwa, untuk memuridkan, untuk mendewasakan setiap pribadi menjadi umat yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun pekerjaanmu kepada rancangan dan rencana Allah yang besar. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan proses perizinan gereja kami untuk pembangunan gereja kami, renovasi gereja kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya, khususnya perizinan yang kami butuhkan. Engkau yang bela hak kami, Engkau yang berdiri di pihak kami, Engkau yang menyatakan kegentaran dan takut akan Tuhan ada pada hati orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan perizinan ini, supaya mereka memberikan perizinan ini seperti apa yang seharusnya. Oleh karena itu mari Tuhan, Engkau memberkati gerejamu dalam segala dana yang kami perlukan. Tuhan yang cukupkan, berkat bangsa-bangsa tercurah di dalam gereja ini, dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini akan tercukupi. Karena itu berkati umat-Mu, berkati setiap kehidupan kami, supaya kami memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah sumber kehidupan, melimpahkan berkat buat bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, menolak, mematahkan segala ramalan, segala intimidasi tentang keberadaan bangsa kami yang akan diterjang oleh gelombang tsunami dan gempa yang besar yang akan menghancurkan Sumatera dan Pulau Jawa. Kami tolak, kami patahkan perkataan-perkataan itu di dalam nama Yesus. Kami berkati bumi Indonesia, kami berkati tanah air kami Indonesia. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa biar Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan buat pemerintahan kami pada masa pemerintahan transisi ini. Tuhan, Engkau berkati supaya tetap dalam keadaan aman, berjalan dengan baik. Bahkan untuk proses pelantikan presiden, wakil presiden terpilih, semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua orang-orang yang coba untuk menggagalkan proses pelantikan ini, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Engkau memberkati Indonesia, biar Tuhan berikan kewibawaan kepada aparat penegak hukum, Polri, TNI, Kejaksaan, Kehakiman, KPK. Tuhan memberikan kewibawaan kepada mereka, hati yang takut akan Tuhan untuk menjalankan tugas mereka dengan sebenar-benarnya dalam nama Yesus. Bahkan buat setiap kami Tuhan, dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, tangan Allah ada di atasnya, memberkati setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Damai sejahtera-Mu terimpartasi di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga, penuh dengan kesejahteraan, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga muda yang merindukan keturunan. Berkati buah kandungan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan berikan keturunan-keturunan ilahi dalam hidup mereka, biar nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ibu-ibu muda yang saat ini sedang mengandung, Tuhan berkati kandungan mereka, bertumbuh kembang dengan sehat, normal dan sempurna sampai pada proses persalinannya. Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, penyertaan Tuhan menyertai hari-hari kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.